Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat beliau bisa kita peroleh di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salat duha adalah salat sunnah muakkadah atau salat yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan sebagai sebuah ibadah. Mengapa salat ini sangat dianjurkan? Karena sangat banyak keutamaan dan faedahnya juga sangat besar. Begitu besar manfaatnya sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa sholat duha itu adalah sholatnya para nabi, para sholihin, para sidikin, dan para awabin atau orang-orang yang senang bertobat. Pasti di balik semua perintah Allah terdapat hikmah. Ada kebaikan, ada janji Allah yang akan diberikan bagi orang-orang yang mengerjakannya. Adapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melupakan sekalipun yang namanya sholat duha setiap harinya. Maka jika kita ingin mendapatkan ridho Allah, memperoleh kasih sayang Allah, tentu ada banyak jalan dengan cara mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan begitu, maka ridha Allah akan kita dapatkan. Dan salah satu cara mendapatkan ridha Allah yaitu dengan menjalankan sholat duha secara rutin. Meskipun sholat ini hanya tergolong sunnah, namun berkat kepatuhan kita kepada Allah, insya Allah akan membalas kebaikan kita dengan lebih daripada orang-orang yang tidak menjalankan sholat duha. Adapun manfaat yang luar biasa bagi seseorang yang terbiasa menjalankan rutin sholat duhanya, diantaranya akan diberikan ampunan atas segala dosa-dosanya, akan dicukupi kebutuhannya selama hari itu dari pagi hingga sore harinya, akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dan akan menghindarkan kita dari kefakiran. Sholat duha juga bermanfaat sebagai pengganti sedekah dari seluruh sendi-sendi dan tulang di tubuh kita yang sebanyak 360 sendi yang juga butuh untuk diberikan sedekahnya. Silahkan tonton video ini hingga selesai supaya semua informasi yang kami sampaikan bisa diterima secara lengkap supaya tidak gagal faham, insya Allah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, adapun sholat duha, jika Anda mengerjakannya 2 rakaat maka itu sudah baik. Namun akan lebih baik lagi jika kita tahu bacaan apa yang dibaca setelah rakaat pertama setelah kita membaca Al-Fatihah. Kemudian di rakaat kedua surat apa yang harus kita baca setelah membaca Al-Fatihah. Mengenai hal ini, maka sebagai muslim kita harus mencari rujukan yang terbaik, dan cara yang terbaik adalah dengan mengikuti petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis-hadis yang sesuai dengan kaidah Islam.
Ada kaidah berdasarkan riwayat oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu dengan hadis yang bernilai marfu'. Apabila Anda mengerjakan salat duha 2 rakaat, maka masing-masing sesudah kita membaca surat Al-Fatihah di rakaat pertama, dilanjutkan dengan membaca ayat kursi sebanyak 10 kali. Kemudian pada rakaat kedua, setelah membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali juga. Hal ini didasarkan pada riwayat Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melaksanakan salat duha membaca pada rakaat pertama surat Al-Fatihah dan ayat kursi 10 kali, serta pada rakaat kedua sesudah Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas 10 kali, maka ia akan mendapatkan keridhaan yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga sebuah hadis yang menganjurkan untuk membaca surat Asy-Syams pada rakaat pertama dan membaca surat Ad-Duha pada rakaat kedua. Hadis tersebut berbunyi, salatlah 2 rakaat duha dengan membaca 2 surat duha, yaitu surat Wasyamsi Wadduhaha dan surat Ad-Duha. Dalam riwayat lain terdapat tambahan, barang siapa yang mengamalkannya maka dia diampuni. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ar-Ruyani dan Ad-Dailami. Hadis ini juga disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari Syarh Sahih Bukhari. Namun berdasarkan penjelasan dari Syekh Al-Albani bahwa hadis tersebut adalah palsu. Oleh karena itu dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa hadis yang menganjurkan salat duha dengan bacaan tertentu adalah hadis dhaif. Artinya tidak ada anjuran untuk mengkhususkan salat duha dengan bacaan tertentu, baik di rakaat pertama, rakaat kedua maupun doa setelah salat duha. Oleh karena itu, karena hadis yang dijadikan dasar untuk menetapkan surat atau ayat-ayat tertentu adalah hadis palsu, maka tidak selayaknya dijadikan pegangan untuk mengkhususkan bacaan tertentu dalam salat duha. Karena hadis palsu bukanlah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara mengkhususkan bacaan tertentu untuk ibadah yang sifatnya umum atau tidak ditentukan bacaannya, padahal tidak ada dasarnya, termasuk salah satu perbuatan bid'ah. Wallahu alam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah pernah ditanya tentang bacaan surat Asy-Syamsi dan Ad-Duha ketika salat duha, dan beliau menjawab, adapun yang sesuai sunnah, engkau membaca surat yang mudah menurutmu setelah membaca Al-Fatihah. Dalam bacaan tersebut tidak ada batasan tertentu, karena yang wajib hanya Al-Fatihah, sedangkan tambahannya adalah sunnah. Maka jika setelah Al-Fatihah engkau kemudian membaca surat Asy-Syamsi, Al-Lail, Ad-Duha, Al-Insyirah dan surat-surat yang lain, misalkan ayat kursi atau Al-Ikhlas, ini adalah sesuatu yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang bisa saya bagikan di kesempatan kali ini. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.